Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Saya update kembali akan menyampaikan kabar terbaru kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu yang sudah kita ikuti bersama. Update terbaru kasus Subang itu, pada kemarin ada lagi pemeriksaan. Danu ini menjadi saksi, yaitu dikonfrontir keterangannya dengan Taryono dan juga Irlan di Polda Jabar. Nah, yang saya dapat info dan juga saya menyampaikan kepada teman-teman mungkin yang belum menyimak. Jadi, Aibda Taryono dengan keterangannya, Irlan dengan keterangannya juga, Danu tetap dengan keterangannya. Nah, namun di sini banyak sekali yang sudah kita ketahui bersama. Di tanggal 18 Agustus 2021 juga ada kejadian. Lalu di tanggal 19 Agustus 2021 juga ada kejadian. Nah, kejadian apa saja? Karena sekarang sudah kita menyimak bahwa Taryono sudah dijadikan tersangka. Dan memang masyarakat juga sudah memviralkannya dari dulu dan juga sangat mencurigai terhadap oknum ini. Ternyata setelah mendengar dari penjelasan kuasa hukum dari terpidana Danu, yaitu Bang Ahmad Taupan, bahwa tempat kejadian perkara ini di awal-awal pun sudah rusak dan sudah banyak sekali yang berubah. Nah, setelah tempat kejadian perkara ini berubah, tentunya tim dari identifikasi baik dari Polres Subang dan juga Polda Jabar kesulitan dalam mencari bukti-bukti di tempat kejadian perkara. Akhirnya kasus ini lama tidak terungkap. Oke teman-teman, kita dengarkan penjelasan dari kuasa hukum Danu, Bang Ahmad Taupan, kemarin di Polda Jabar. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah selesai acara konfrontir di mana klien kita Danu hadir dan juga ada siapa dari Irlan, ada Taryono juga hadir, tetapi tidak hadir satu lagi si Uci atau si Sumat. Baik, teman-teman, kemarin itu dikonfrontir Danu, Irlan, dan juga Taryono, namun Pak Suman atau inisial S atau Uci atau yang kita kenal di publik adalah Banpol tidak hadir kemarin. Entah apa alasannya, saya belum mendapatkan informasi. Itu tidak hadir dan langsung saja ya Bang Dede, acara konfrontir ini sebenarnya terkait masalah kejadian di tanggal 19 di mana Danu saat itu diminta oleh Uci untuk membersihkan membersihkan bak mandi. Dan di situ juga kita juga menjelaskan bahwa kejadian membersihkan bak kamar mandi itu ada dua kali, yaitu tanggal 18 dan tanggal 19. Teman-teman, saya sering menjelaskan ya, baik di TikTok ketika live streaming bersama teman-teman yang lain diskusi di sana, bahwa kejadian baik di tanggal 18 dan juga kejadian di tanggal 19 ini ternyata masih cerita nguras bak mandi. Dan sebelum diidentifikasi kamar mandi tersebut, dalam sebuah fakta persidangan sudah dijelaskan oleh Inafis Polres Subang, Bapak Asep Nugraha, belum sempat untuk mengidentifikasi kamar mandi tersebut, tapi baknya sudah ada yang menguras dan ternyata sekarang terkuak bahwa yang menguras itu adalah Banpol atas suruhan dari Taryono, seperti itu. Nah, ini ada apa sebenarnya yang dilakukan Taryono sehingga mengacak-acak tempat kejadian perkara, dan memang Taryono juga sudah mengakui di hadapan penyidik Polda Jabar bahwa ada kesalahan SOP. Luar biasa, teman-teman. Baik, lalu di tanggal 19 Agustus 2021 lalu ini ada dua kejadian. Yang pertama adalah nguras lagi bak mandi. Danu disuruh Banpol, si Uci tersebut. Lalu si Uci ini sesudah beres menguras bak mandi dengan Danu, menelepon ke Irlan, lalu Irlan menyambungkan kepada Taryono. Itu ceritanya. Nah, berarti di sini ada juga sebuah keterangan ya, bahwa sekarang ini Taryono lagi disorot oleh penyidik Polda Jabar karena ada terindikasi atau dugaan pengerusakan tempat kejadian perkara atau yang disebut dengan obstruction of justice. Lalu di sore hari
Itu juga perintah Taryono. Yoris disuruh memindahkan mobil Yaris milik almarhumah Amalia yang berada di tempat kejadian perkara. Dan itu sudah melanggar aturan sebenarnya. Kenapa? Itu sudah digaris polis line. Tidak boleh siapapun ada yang masuk. Tidak semua aparat kepolisian itu inapis, dan inapis adalah polisi. Berarti dalam artian masyarakat tidak boleh masuk dan polisi pun yang bukan inapis tidak boleh masuk untuk menerobos polis lain. Karena sudah dijelaskan oleh inapis, sudah wanti-wanti ketika kemarin di fakta persidangan bahwa TKP harus status quo. Tidak boleh siapapun ada yang masuk kecuali ada izin dan didampingi oleh penyidik. Oh, ternyata warga sipil masuk, Yoris masuk, Pak Yosep masuk, Pak Mulyana masuk. Apakah mereka inafis? Nah, di sini di tanggal 19 Agustus itu di tahun 2021 lalu kita masyarakat tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam tempat kejadian perkara, intinya di dalam rumah. Keterangan fakta persidangan hanya mendengar kita semuanya dari keterangan Pak Mulyana mengambil seekor kucing. Tapi bukti, fakta menjawab. Di fakta persidangan oleh Inapis Polda Jabar, Bapak Dadang menjelaskan, tempat kejadian perkara sudah berubah. Tidak seperti yang difoto awal-awal pas kejadian tersebut. Berarti ini ada yang merubah. Nah, ini harus diproses teman-teman. Siapa saja yang masuk di tanggal 19 Agustus 2021 itu harus dipertanyakan. Apa yang dilakukan di dalam sehingga tempat kejadian perkara rusak. Ini sudah jelas banyak sekali kejanggalan dari awal. Oke. Dan permasalahan tadi terkait tidak sesuainya BAP Danu Uci yang sama terhadap BAP Taryono. Karena Taryono itu mengaku bahwa dia ada di lokasi pada saat meminta Uci dan Uci mengajak Danu untuk membersihkan bak kamar mandi. Jadi di situ. Tetapi kesaksian dalam BAP tadi bahwa Danu tetap pada BAP-nya pada saat itu memang dia diajak oleh Uci untuk masuk ke dalam TKP dan disuruh untuk menguras kamar mandi, dan Uci pun juga sama dalam BAP-nya walaupun dia tidak hadir tadi dibacakan bahwa dia juga sama hanya berdua. Dan kesaksian dari Irlan juga menguatkan bahwa Taryono itu dalam BAP-nya itu ada di polsek pada saat itu, karena pada saat di kamar mandi di bak setelah nguras kamar mandi itu bak kamar mandi si Uci itu menelpon Irlan dan Irlan menyambungkan ke Taryono, sehingga sebenarnya pada saat itu adalah Taryono ada di polsek bukan di TKP. Nah teman-teman, ini nih yang menjadi tanda tanya kita semuanya dan sangat disayangkan. Uci tidak hadir, si Banpol tersebut, untuk menjelaskan isi BAP-nya, atau ketika dikonfrontir itu kan ini harusnya berempat ya. Danu, Banpol tersebut, Irlansa, dan juga Taryono. Ini baru akan seru, apalagi kalau misalkan dihadirkan kembali yang dulu pada masuk ke tempat kejadian perkara. Bang Ahmad Taufan, kuasa hukum dari terpidana Ramdhanu yang sekarang sudah divonis 4 tahun penjara ini, meyakini bahwa obstruction of justice itu tidak mungkin satu orang. Begitulah analisisnya yang saya dengar teman-teman ya. Tanggapannya ketika ditanya oleh salah satu YouTuber teman saya juga, dan beliau menanggapinya seperti itu. Nah, dugaan saya juga dari dulu tidak mungkin hanya satu orang obstruction of justice. Karena itu di tanggal 19 nih, ini masih sangat krusial sebenarnya ya. Tidak boleh siapapun yang masuk kecuali petugas dari tim Inapis atau identifikasi seperti itu. Apakah menurut teman-teman masih banyak lagi obstruction of justice? 1, 2, 3 atau banyak? Silahkan berkomentar. Karena tidak mungkin satu orang. Ini pasti dibagi-bagi tugas. Dibagi untuk menghilangkan CCTV, menghilangkan jejak, dan untuk membuat sebuah skenario. Dan ini suruhan siapa? Lalu mereka obstruction of justice tentunya bekerja untuk siapa? Banyak pasti yang menjawab, ya bekerja untuk pelaku. Oh, berarti OOJ ini tahu dong pelakunya, dalangnya. Kan seperti itu jawabannya, teman-teman, ya kan? Nah, baik.
Ya, hadirnya itu sore pada saat bersama oknum-oknum lain yang masuk dalam TKP itu yang sudah jelas itu melanggar hukum dan karena sudah di polis lain, dan pada saat itu agenda yang sama-sama kita tahu adalah mengambil kucing gitu. Jadi tadi di situ, tetapi Taryono tetap ada pernyataannya, ya Danu, Uci, Irlan tetap ada pernyataannya gitu bang. Gitu. Kalau pernyataannya itu apa tetap konsisten dengan yang disampaikan Taryono dan Irfan di persidangan? Bagaimana? Ada perubahan? Iya, yang jelas pada saat persidangan kan kita juga semua pada punya rekaman ya. Artinya pada saat persidangan sudah jelas di situ Uci mengakui apa yang dia lakukan. Taryono pun mengakui bahwa, bahkan Taryono juga mengakui bahwa dia melanggar kode etik dengan dia masuk ke dalam TKP dan lain-lain gitu ya. Jadi tadi penyidik hanya ingin melihat persesuaiannya, dan kita yakin penyidik juga bisa menyimpulkan nanti menurut pandangan kami ya Taryono inilah benar-benar pelaku obstruction of justice gitu bang. Nah, Taryono juga sudah mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, ya kan? Nah, ini sudah sangat disorot sekali Taryono ini, teman-teman. Semoga dengan adanya terkuaknya obstruction of justice, semoga muncul nama-nama yang lain dalam kasus Subang ini. Dan sekarang kita lihat, nanti Pak Yosep ini masih mengajukan kasasi ya. Kita masih nunggu kabarnya bagaimana. Nah, teman-teman, lalu bagaimana juga kabarnya dari para tersangka Ibu Mimin, Abi, dan Arigi ini, karena sekarang sudah didampingi oleh penasihat hukumnya, yaitu Ibu Sylvia Sumbarto. Sekarang yang lagi berjuang, karena dengan keyakinannya 100% bahwa mereka yang sekarang sudah jadi terpidana, Pak Yosep 20 tahun, dan juga ketiga orang, Ibu Mimin, Abi, Arigi ini tidak bersalah menurut keyakinan dari penasihat hukumnya. Teman-teman ikuti terus ya perjalanan kasus Subang ini, jangan bosan-bosan, viralkan demi keadilan kedua korban, dan kita semuanya bersatu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.